Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Perkenalkan nama saya Puri Sukmaisari dari SD Duren 3. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus di mana ada seorang guru yang telah mempelajari konsep pendekatan CRT. Kini saatnya Bapak Ibu guru untuk melihat hasil studi kasus yang saya lakukan. Contoh kasus pertama yaitu yang dilaksanakan oleh Pak Surya. Pak Surya adalah guru matematika. Pekan ini Pak Surya akan menyampaikan materi mengenai perkalian. Sekolah Pak Surya berlokasi dengan pasar dan sebagian besar dari orang tua peserta didik merupakan pedagang. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang sebaiknya dirancang oleh Pak Surya dengan menerapkan pendekatan CRT? Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab kasus pertama yaitu CRT adalah suatu pendekatan yang mengakui serta menghormati latar belakang budaya peserta didik serta mengintegrasikannya ke dalam suatu proses pembelajaran. Mengingat konteks dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Surya, berikut adalah beberapa langkah dan ide untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menerapkan pendekatan CRT. Pertama, kita bisa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kita bisa melaksanakannya dengan aktivitas. Misalnya, Pak Surya bisa menggunakan suatu konteks pasar yang dekat dengan sekolah untuk mengajarkan konsep perkalian. Misalnya, ia bisa membawa contoh situasi perdagangan seperti menghitung total harga barang yang dibeli dalam jumlah besar. Contohnya, jika seorang pedagang membeli 5 kotak buah yang masing-masing berisi 12 buah, berapa total buah yang dibeli? Lalu jika setiap buah dijual seharga 2.000, berapa total pendapatan jika semua buah terjual? Nah, untuk langkah kedua yaitu penggunaan alat peraga dari pasar. Aktivitasnya yaitu Pak Surya dapat membawa beberapa barang dagangan dari pasar seperti sayuran atau buah-buahan untuk digunakan sebagai alat peraga dan pembelajaran. Contohnya, siswa dapat menghitung jumlah total buah atau sayuran dalam beberapa wadah lalu mengalihkannya dengan harga satuan untuk menghitung total biaya. Yang kedua yaitu menggunakan timbangan dan menghitung berat total beberapa item yang sama. Lalu langkah ketiga adalah pembelajaran kolaboratif dan diskusi. Aktivitasnya bisa melibatkan siswa dalam diskusi kelompok tentang bagaimana orang tua mereka menggunakan matematika dalam perdagangan sehari-hari. Contoh penerapannya, siswa dapat menulis esai pendek atau membuat presentasi tentang bagaimana mereka atau orang tua mereka menggunakan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mengaitkan materi perkalian dengan konteks kehidupan sehari-hari, para peserta didik terutama yang berhubungan dengan perdagangan, Pak Surya tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga lebih relevan dan bermakna bagi para peserta didik. Nah, untuk kasus kedua yaitu ada contoh Ibu Nisa adalah guru bahasa Sunda. Ibu Nisa menemukan bahwa peserta didiknya berasal dari berbagai suku dan hanya bagian kecil yang merupakan suku Sunda. Sebagian besar mereka mengalami kesulitan untuk mengakui pembelajaran tersebut. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Ibu Nisa untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan pendekatan CRT? Nah, strategi yang menurut saya cocok untuk dilakukan Ibu Nisa yang pertama yaitu kita bisa mengambil langkah menghubungkan bahasa Sunda dengan budaya siswa. Aktivitasnya Bu Nisa bisa mengaitkan pembelajaran bahasa Sunda dengan budaya dan bahasa daerah siswa lainnya. Misal membandingkan kosakata atau cerita rakyat dari berbagai daerah. Lalu contohnya membuat tabel perbandingan antara kosakata Sunda dan kosakata bahasa daerah. Lalu yang contoh kedua bisa menyusun cerita rakyat atau legenda dari berbagai suku. Kemudian membahas kesamaan dan perbedaan dengan cerita rakyat kedua. Lalu strategi yang kedua bisa menggunakan media interaktif dan visual. Aktivitasnya bisa menggunakan media interaktif seperti video, gambar, dan lain-lain. Lalu contoh pelaksanaannya memutar video animasi yang menceritakan cerita rakyat. Terus bisa menggunakan lagu-lagu Sunda yang sederhana dan mengajak siswa dalam menyanyikan bersama-sama. Nah, untuk strategi ketiga bisa melakukan pendekatan
multibahasa. Aktivitasnya Ibu Nisa bisa menggunakan bahasa pengantar yang lebih familiar bagi siswa agar menjelaskan konsep-konsep dasar dan bahasa Sunda. Contohnya menjelaskan arti kata dalam bahasa Sunda menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang bisa dipahami. Lalu membuat kasus mini yang menurut kata-kata dasar Sunda dan terjemahannya dalam bahasa yang diketahui siswa. Dan langkah keempat yaitu menggunakan permainan dan aktivitas kolaboratif. Aktivitasnya bisa mengadakan permainan bahasa atau aktivitas kolaboratif. Contohlah yaitu bermain tebak kata, lalu mengadakan lomba dan yang lainnya. Lalu strategi kelima bisa melibatkan keluarga pada keluarga dan komunitas. Nah, aktivitasnya mengajak orang tua atau anggota komunitas yang mahir berbahasa Sunda. Lalu contohnya mengundang tokoh masyarakat Sunda untuk bercerita, lalu mengadakan kegiatan hari budaya di mana orang tua dapat berbagi cerita atau makanan. Lalu strategi keenam, pembelajaran kontekstual dan proyek. Aktivitasnya bisa dilaksanakan dengan mengembangkan proyek-proyek yang menggabungkan bahasa Sunda dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Contohnya proyek membuat buku cerita, membuat video vlog sederhana dalam bahasa Sunda. Nah, dengan menerapkan strategi ini, Ibu Nisa dapat menciptakan pembelajaran bahasa Sunda yang lebih inklusif, menyenangkan, dan relevan bagi semua siswa terlepas dari latar belakang budaya mereka.